10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ayam petelur. Apa itu ayam petelur? Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara secara khusus untuk diambil telurnya. Juga merupakan strain unggul yang mempunyai daya produktivitas yang tinggi, baik dari jumlah maupun bobot telurnya, sehingga apabila diusahakan dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan kepada masyarakat. Ayam ras petelur sendiri memiliki ciri-ciri yaitu ukuran tubuh yang relatif kecil dan ramping, cepat dewasa kelamin, tingkah laku lincah, mudah terkejut, sensitif terhadap stres, dan efisiensi dalam mengolah zat-zat makanan menjadi sebutir telur. Selanjutnya ada kandang. Kandang merupakan struktur atau bangunan tempat ternak menetap atau tinggal. Kandang sendiri juga merupakan salah satu bagian dari sistem pemeliharaan ternak unggas yang sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu 1. Memberikan kenyamanan dan melindungi ternak dari perubahan cuaca atau iklim yang ekstrim, seperti panasnya sinar matahari pada siang hari, hujan, angin, dan udara yang dingin. 2. Mencegah dan melindungi ternak dari gangguan predator. Memudahkan tata laksana pemeliharaan dalam pemberian pakan dan minum, pengelolaan kotoran atau limbah, perkawinan, dan pengawasan terhadap penyakit. Keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dan kelima, menjaga keamanan ternak dari pencurian. Selain itu, dalam pembuatan kandang sendiri perlu memperhatikan beberapa persyaratan, seperti dari segi teknis, ekonomis, kesehatan kandang yang meliputi ventilasi kandang dan pembuangan kotoran, efisiensi pengelolaan, dan kesehatan lingkungan yang ada di sekitar kandang. Ukuran kandang ayam petelur yang ideal. Membuat kandang ayam petelur harus mengikuti aturan dan tidak mengikuti lahan. Tapi lahan yang harus mengikuti desain kandang ayam petelur. Untuk ukuran yang ideal untuk ayam petelur 1000 ekor adalah 7 x 28 meter. Jika kurang dari 1000 ekor bisa disesuaikan. Ukuran yang ideal untuk kandang ayam petelur adalah pertama, arah memanjang kandang ayam, timur hingga barat. Hal ini untuk mendapatkan ventilasi yang maksimum. Mengingat letak geografi Indonesia yang berada di Khatulistiwa, hanya ada 2 musim, hujan dan kemarau. Sedangkan arah angin di Indonesia secara umum dari utara ke selatan dan pada musim berikutnya dari selatan ke utara. Sehingga begitu ada angin tertiup bisa langsung mengganti udara kotor di dalam kandang dengan udara bersih. Yang kedua adalah lebar kandang ayam maksimum 7 meter. Alasan pertama, karena panjang kayu pada umumnya adalah 4 meter. Tetapi panjang bersih yang bisa dimanfaatkan adalah 3,8 meter. Belum lagi dikurangi panjang sambungan dari ujung-ujung kayu, sehingga panjang kayu efektifnya hanya 2,5 hingga 2,6 meter. Bila lebar kandang 7 meter berarti memakai 2 batang kayu. Ketiga, panjang kandang ayam. Panjang kandang ayam terbuka bisa tidak terbatas tergantung ketersediaan lahannya. Bila mengikuti ukuran kayu, maka jarak antara tiang 2,5 hingga 2,6 meter. Hanya ada sedikit kendala bila kandang terlalu panjang, yaitu kerataan tanahnya. Agak sulit untuk mendapatkan kerataan yang sesuai water pass, sehingga menjadi sulit dalam memasang talang air minum. Tetapi bila distribusi air minumnya memakai nipel, tidak terlalu masalah dalam kerataannya. Keempat, ada ketinggian kandang ayam terbuka. Pada ketinggian 150 cm dari tanah, kadar amoniasi sudah relatif rendah, yaitu kurang dari 15 ppm. Maka bila ditinjau dari ketersediaan oksigen yang akan dihirup oleh ayam tanpa terganggu oleh adanya amonia, maka tinggi sangkar ayam dari tanah di atas 150 cm dari tanah. Jarak sangkal
yang paling atas ke atap minimum 2 meter. Hal ini untuk mengurangi efek radiasi tanah. Jadi total tinggi tiang kandang harus 6 meter. Posisi sangkar ayam berada di tengah-tengah ketinggian kandang. Selanjutnya ada suhu dan kelembapan ayam. Sistem termoregulatory disebut juga sistem pengaturan suhu tubuh, di mana pada ayam bersifat hemiotermik atau suhu tubuh ayam relatif stabil pada kisaran tertentu, yaitu 40 hingga 41 Celcius. Namun pada berumur 0 hingga 5 hari atau masih DOC, ayam masih belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Ayam baru bisa mengatur suhu tubuhnya secara optimal sejak umur 2 minggu. Oleh karena itu, peran pemanas sangat penting untuk menjaga suhu kandang tetap pada zona nyaman. Selanjutnya ada suhu kandang ayam bertelur. Pada umur 0 hingga 3 hari, suhu 31 hingga 33 derajat Celcius. Pada kelembapan 55 hingga 60%. Pada umur 4 hingga 7, suhu mulai dari 31 hingga 32 derajat Celcius. Pada kelembapan 55 hingga 60%. Pada umur 8 hingga 14 hari, suhu mulai dari 28 Celcius hingga 30 derajat Celcius. Pada kelembapan 55 hingga 60 hari. Pada umur 15 sampai 21 hari, suhu mulai dari 26 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Pada kelembapan 55 hingga 60%. Pada umur 22 hingga 24 hari, suhu mulai dari 23 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Pada kelembapan 55 hingga 65%. Pada umur lebih dari 25 hari, suhu mulai dari 23 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Dan kelembapan 55 hingga 65%. Berikut ini beberapa tingkah laku DOC yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada DOC menjauhi dari pemanas, berarti temperatur ruangan terlalu panas. DOC mendekati pemanas, berarti temperatur terlalu dingin. DOC aktif dan menyebar, berarti temperatur ideal. DOC berada dalam satu sisi dan bergerombol, berarti ada hembusan angin yang masuk dari satu arah. Peralatan kandang yang digunakan untuk pemeliharaan ayam ras petelur antara lain: yang pertama ada kandang baterai. Kandang baterai merupakan kandang yang paling sering digunakan untuk beternak ayam petelur karena memudahkan peternak untuk memanen telur yang dihasilkan. Berdasarkan ukuran dan bentuk, kandang baterai terbagi menjadi dua, yaitu sistem individu dan sistem koloni. Kemudian ada timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang bobot badan dan juga untuk menimbang bobot telur yang telah dipanen. Setelah itu ada skop, berfungsi untuk membersihkan kotoran ayam, dan selang juga digunakan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran ayam. Kemudian tempat makan dan tempat minum. Lalu ada lampu sebagai penerangan. Kemudian ada egg tray, berfungsi sebagai wadah untuk meletakkan telur agar tidak mudah pecah saat dibawa. Selain dapat melindungi telur, egg tray juga dapat menjaga suhu telur agar terhindar dari suhu dingin, sehingga dapat mempengaruhi kualitas telur. Kandang baterai merupakan kandang yang memiliki bentuk kotak atau sangkar dengan kapasitas 1-2 ekor ayam per kandangnya. Ukuran kandang baterai pada umumnya memiliki panjang 40 cm dengan lebar 20 cm. Sedangkan untuk tinggi kandangnya itu sendiri menyesuaikan dengan tinggi ayam yang umumnya sekitar 30-40 cm.